Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil fahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati, di video yang lalu kita sudah membahas tentang definisi maqasidus syariah menurut sarjana kontemporer. Pada video ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang klasifikasi maqasidus syariah. Klasifikasi maqasidus syariah di sini yang saya maksud adalah pemahaman terhadap istilah maqasidus syariah itu minimal melahirkan 3 pembagian. Pembagian yang pertama yaitu maqasidul khitab asy-syar'i, yang mana maksudnya adalah makna yang dimaksud dalam khitab syar'i atau makna yang terkandung di dalam teks baik itu Al-Quran maupun hadis yang melahirkan sebuah kesimpulan hukum, baik itu berupa hukum wajib, sunnah, makruh, haram, bahkan mubah. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya perintahkan suatu perbuatan, maka secara hukum yang terkandung di dalam firman tersebut, di dalam teks tersebut, merupakan di dalamnya ada maqasidul khitab asy-syar'i, yang mana maqasidul khitab asy-syar'i itu merupakan kesimpulan hukum yang memberikan kesimpulan tentang wajibnya suatu perbuatan atau sunnahnya suatu perbuatan, makruhnya suatu perbuatan, bahkan larangan terhadap suatu perbuatan manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam maqasidus syariah juga meliputi aspek maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Apa maksudnya? Maqasidul ahkam asy-syar'iyyah ini merupakan hikmah dan kemaslahatan di balik hukum Islam itu sendiri. Sehingga setiap hukum yang diaplikasikan dalam rangka untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, maka di sana ada hikmah dan kemaslahatan. Itu sebabnya antara yang pertama dan yang kedua ini berbeda dalam konteks bahwa yang pertama itu fokus kepada khitab atau wacana hukumnya. Sementara yang kedua itu fokus kepada produk hukumnya, di mana produk hukum itu dibaliknya ada kemaslahatan. Lah, kemaslahatan itulah yang merupakan maqasidul ahkam asy-syar'iyyah. Yang ketiga yaitu maqasidus syari' fil manhaj at-tasyri'. Apa itu maksudnya? Bahwa maqasidus syariah dalam konteks maqasidus syari' fi manhaj at-tasyri' merupakan perkara yang dilestarikan oleh syari', oleh Tuhan, oleh Allah dalam setiap pembentukan sebuah hukum. Baik itu menjaga fitrah, memberikan kemudahan at-taisir, berupa toleransi atau samahah, dan berupa keseimbangan al-muwazanah. Terminologi ini atau nilai-nilai atau norma-norma fitrah, taisir, samahah, dan al-muwazanah ini dalam istilah lain Ibnu Asyur seringkali menyebutkan sebagai awsafus syariah atau karakteristik syariah. Itu sebabnya Ibnu Asyur menjadikan fitrah sebagai bagian dari maqasidul ammah. Maqasidul ammah termasuk taisir, samahah, dan yang lainnya. Oleh sebab itu, ketika maqasidus syariah harus didudukkan atau diletakkan pada 3 porsi ini. Maqasidus syariah bisa berarti maqasidul khitab asy-syar'i,
bisa berarti maqasidul ahkam asyariyah, bisa berarti maqasidus syari fi manhajit tasyri'. Tetapi dalam ketiga hal ini, dari beberapa literatur buku, seringkali orang fokus pada kajian terhadap maqasidul ahkam asyariyah. Termasuk Ibnu Ashur sendiri ketika menulis tentang maqasidus syariah al-islamiyah, beliau lebih fokus kepada maqasidul ahkam asyariyahnya ketimbang maqasidul khitab asyariyahnya. Ini akan lebih mudah kita memahami ketika kita masuk pada tataran aplikatif. Misalnya contoh dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 dan 184, di situ disebutkan bahwa Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Redaksi ayat kutiba alaikumussyam itu memberikan kesimpulan maqasidul khitab asyariynya menunjukkan bahwa itu adalah merupakan kewajiban puasa bagi yang mampu. Akan tetapi di ayat selanjutnya, faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka orang yang dalam kondisi sakit dan orang yang dalam keadaan musafir, bepergian, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Itu merupakan tujuan khitab syar'inya ayat ini. Tetapi kalau kita lihat dalam konteks maqasidul ahkam asyariyah, setelah kita tahu bahwa puasa itu wajib, maka apa tujuan dibalik kewajiban puasa itu? Maka di dalam ayat disebutkan la'allakum tattaqun, dalam rangka untuk meraih derajat ketakwaan. Nah, ketakwaan kepada Allah ini merupakan implementasi terhadap tujuan utama manusia diciptakan di muka bumi, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga maqasidul ahkam asyariyah terhadap ayat ini tidak lain adalah hifdzuddin, untuk menjaga agama itu sendiri. Di pihak yang lain, dari konteks maqasidus syari' fil manhaj at-tasyri' bisa dilihat, bisa disimpulkan bahwa dengan memberikan rukhsah kepada seorang yang dalam keadaan sakit maupun musafir, itu menunjukkan bahwa ayat ini menunjukkan maqasidut taisir. Maqasidut taisir, tujuan kemudahan di dalam pelaksanaan ibadah itu sendiri. Sehingga kita bisa membedakan dari ayat ini dalam konteks maqasidul khitabnya bagaimana, kemudian maqasidul ahkamnya bagaimana, dan maqasidus syari'nya fil manhaj at-tasyri'nya bagaimana. Begitu juga dengan ayat berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah misalnya, di situ menunjukkan tentang kewajiban qisas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Secara khitab, wacana hukum bahwa redaksi ini menunjukkan wajibnya qisas bagi pelaku kriminal pidana pembunuhan. Di redaksi selanjutnya, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf, itu menunjukkan secara khitab memberikan pengampunan atau pemaafan dari pihak korban kepada pelaku, sehingga potensi itu terbuka, sehingga nanti akan dialihkan kepada tidak lagi qisas tetapi kepada dia. Nah, itu untuk apa? Dalam rangka apa? Kewajiban mengkisos atau melakukan tindakan pembunuhan bagi pelaku tindak kriminal pembunuhan itu dalam rangka kemaslahatan, yaitu hifdzun nafs, untuk menjaga nyawa umat manusia. Nah, dari pihak yang lain, maqasidus syari' fil manhaj at-tasyri'nya pun bisa dilihat bahwa perubahan dari kewajiban untuk mengkisos dengan dibolehkannya memberikan pengampunan itu merupakan bagian dari takhfif.
keringanan. Sehingga yang asalnya seorang pelaku pembunuhan, tindak kriminal pembunuhan itu seharusnya dihukum, dikisos, dibunuh, kemudian diubah beralih menjadi hukum diat, sehingga pelaku hanya diwajibkan untuk membayar sejumlah harta benda kepada korban atau keluarga korban. Ayat selanjutnya, contoh yang ketiga, yaitu ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ayat ini secara kitab syar'inya punya tujuan atau maqasidnya yaitu haramnya khamr, judi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah. Sehingga itu semua, tindakan itu semua adalah haram hukumnya. Ya, hukum haram terhadap mengkonsumsi khamr itu adalah di dalamnya mengandung kemaslahatan atau hikmah, yaitu maqasidul ahkam asyariyahnya. Apa itu? Yaitu hifdzul akal, menjaga akal atau memelihara akal dari kerusakan. Orang yang mabuk-mabukan itu relatif akan memberikan dampak kepada potensi akal, karena orang yang dalam kondisi mabuk tidak bisa berpikir secara normal. Maka kemaslahatan yang dituju dalam kewajiban atau dalam rangka pelarangan terhadap khamr dan yang lainnya itu dalam rangka untuk menjaga akal itu sendiri dan menghindari pertengkaran antar umat manusia, karena orang yang hilang akalnya cenderung akan tidak bisa mengontrol tindakannya, sehingga akan mudah sekali tersulut emosi dan terjadi pertengkaran. Di pihak yang lain, maqasidus syari' fil manhaj at-tasyri'nya menunjukkan bahwa dengan larangan terhadap konsumsi khamr atau hal-hal yang membuat potensi akal tidak berfungsi secara baik itu bertentangan dengan karakteristik syariah, di mana syariah itu menjaga fitrah manusia dari perilaku amoral. Sehingga fitrah di sini merupakan maqasidus syari' fil manhajit tasyri' terhadap ayat ini. Oleh sebab itu, maka kalau kita bisa memahami ayat ini dengan perbedaan maqasidnya masing-masing dalam konteks maqasidul khitab asyar'i dan maqasidul ahkam asyariyah serta maqasidus syari' fil manhajit tasyri', maka kita akan tahu secara jelas bahwa dalam setiap redaksi punya wacana hukum di dalamnya, dan di balik wacana hukum itu ada kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, dan kemaslahatan itu merupakan bagian dari karakter syariat itu sendiri, baik berupa rukhsah, keringanan, taisir, maupun tahfidz, fitrah, muwazanah, adl, dan seterusnya. Ya. Oleh sebab itu, maka dengan demikian substansi maqasidus syariat itu merupakan ruh pensyariatan hukum yang terkandung dimensi kemaslahatan di segala aspeknya. Pada konteks inilah, maka ketika Asy-Syatibi secara tegas menyatakan bahwa syariat Islam itu diturunkan tidak lain kecuali untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia baik di dunia dan di akhirat. Tujuan kemaslahatan inilah yang oleh para fuqaha kemudian disebut oleh hikmah, illah, dan rahasia atau asrar di balik beragam ketentuan hukum dalam syariat Islam itu sendiri. Maka dengan demikian bisa disimpulkan secara keseluruhan bahwa inti dari maqasidus syariah adalah jalbul masalih wa dar'ul mafasid. Jalbul masalih yaitu meraih kemaslahatan, dar'ul mafasid menghindarkan dari kemafsadatan. Sehingga setiap maqasidus syariah di dalamnya harus terkandung kemaslahatan untuk meraih kemaslahatan dan sekaligus untuk menghindarkan kemafsadatan. Itulah inti dari maqasidus syariah sebagai sebuah terminologis. Video selanjutnya akan membahas tema-tema yang lebih